Pemirsa, tidak hanya calon Presiden Anies Baswedan, Capres Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu pasca debat panas minggu kemarin. Bagus itu kedua Bawaslu. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Dan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan semua yang udah terus mendukung channel ini. Semoga kalian semua dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang Pak Anies yang dilaporkan oleh apa itu ya? Ya pokoknya pendekar gitulah. Gue juga nggak terlalu hafal ya. Ya intinya sih pendekar gitu. Menurut gue sih lucu dan unik gitu. Sekelas forum resmi debat capres gitu kan, sampai ada pelaporan seperti itu gitu. Padahal kan Pak Anies juga kan nggak sembarang ngomong kan. Jadi datanya juga diambil dari Pak Jokowi yang mengatakan seperti itu di tahun 2019. Oke guys, daripada berlama-lama mari kita saksikan komentar netizen berikut ini. Gas. Kami kemarin pemilu bersih, pendekar hukum pemilu bersih HPB. Selamat saya ucapkan ya kepada Mas Subadrianoka ya, sebagai pendekar pemilu hukum bersih atau PHPB ya, atau mungkin ketuanya mungkin ya. Dan ini baru terjadi di sepanjang sejarah, ada debat terbuka dilaporkan padahal debat, dan ini terjadi di era ini. Dan satu lagi Mas, jangan lupa Mas, saya sangat setuju kalau ini dilaporkan. Kenapa setuju? Karena setidaknya Pak Jokowi bisa jadi saksi atas ucapan Pak Anies Rashid Baswedan. Karena beliau juga pernah mengatakan waktu debat Pilpres tahun 2019, beliau mengatakan juga Pak Prabowo memiliki lahan seluas 220.000 hektar di tanah Kalimantan serta 120 di tanah Aceh. Iya dong, setidaknya Pak Jokowi harus bersaksi juga dong. Kenapa? Karena beliau juga mengatakan rekam jejak tidak pernah hilang Mas. Ya, dan ini bakal jadi seru nih. Pak Anies dilaporkan lalu dipanggil, Pak Jokowi bisa jadi saksi, juga bisa dimintai keterangannya atas ucapannya beliau pada saat Pilpres tahun 2019. Ya kan? Kita tunggu kelanjutannya Mas, laporannya Mas. Rakyat selalu memantau Mas, tapi ingat Mas, ya, siapkan urat malu Anda. Oke? Pemirsa, tidak hanya calon Presiden Anies Baswedan, Capres Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu pasca debat panas minggu kemarin, yang mana Prabowo dicecar Anies dan Ganjar soal anggaran Kementerian Pertahanan saat debat Capres. Anies dilaporin, Ganjar dilaporin juga. Itu debat atau kriminalisasi? Kalau kalah debat, ya sudah. Anies juga kemarin kayaknya kalah debat deh, biasa-biasa aja. Ganjar juga kalah debat, biasa-biasa aja. Omon-omon, kayaknya ada yang mau menang satu putaran nih. Sebab orang yang pertama dilaporkan di debat capres di dunia ini baru Anies loh. Jadi kesimpulannya, debat itu harus menyuguhkan fakta dan data-data. Bukan di lain kesempatan. Di lain kesempatan itu beda. Ditanya, ya dijawab di forum yang sama gitu, di waktu yang sama gitu, bukan di forum lain. Itu maksudnya. Dan juga yang ditanyakan bukan soal rahasia negara, itu soal anggaran yang dituntut transparansinya oleh Pak Anies. Pak Anies juga di debat pertama demikian kok.
Ditanya transparansinya anggaran A diperuntukkan apa gitu kan. Kalau mau bikin lelucon, panggil aja tuh Pak Sri Kandipan kan udah ya joget-joget di Kementerian Perdagangan udah. Padahal harga-harga lagi pada naik loh. Ya nggak? Segitu aja ya. Jangan dibawa emosi. Negeri ini negeri demokrasi. Jangan bikin slogannya gemoy, santuy, politik riang gembira. Giliran kalah debat, aduh lapor-lapor begini. Diketawain nanti Joe Biden tuh ketawa, Vladimir Putin ketawa nanti tuh. Salam sehat, salam berakal sehat ya. Indonesia itu butuh orang-orang yang cerdas, bukan butuh orang yang emosian. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anak Singkong Kalimantan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gue juga kaget sih. Kok cuma perkara debat gitu ya, sampai dilaporin. Lucu sih. Ya namanya kan ya debat ya, adu gagasan, saling menyerang. Gue nggak ngerti sih, kok bisa dilaporin gitu ya. Bener juga kata netizen tadi. Jadi lebih bagus memang dilaporin, karena memang Pak Anies sudah konfirmasi sendiri bahwa dia juga mengambil dari kata-katanya Pak Jokowi di tahun 2019 ya. Jadi ya kita tunggu saja lah proses selanjutnya. Cuman gue masih kaget aja gitu. Tapi bukan Anies aja loh. Ini juga Pak Ganjar juga kena juga ini. Aduh, kacau bener. Memang dunia politik ini memang unik ya. Semua bisa dilaporin gitu. Oke guys, ini ada video parodi ya tentang Capres. Mudah-mudahan bisa menghibur kawan-kawan semua. Mari kita saksikan videonya. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya juga ingin tunjukkan harta kekayaan Pak Prabowo. Harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain, Pak. 2,04 triliun rupiah. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Sorry ya. Sorry ya. Oke guys, kreatif ya. Ya memang kalau kita lihat ya, Pak Anies sama Pak Prabowo ini tuh selalu bersih tegang gitu. Kayak perang dunia lah. Ya perang dunia keempat mungkin. Jadi dari debat Capres jilid 1 juga ya mereka sudah perang gitu. Tambah kemarin pas di jilid 3 sama aja. Cuman waktu di debat Capres ketiga itu Pak Prabowo memang selalu bertahan karena dia kan Menteri Pertahanan. Oke guys, dari video penutup jadi ada seorang netizen yang mengomentari bagaimana framing yang viral ya, yang tentang nangis berjamaah itu loh. Aduh, di negeri kita ini udah ada apa aja lah. Unik-unik memang. Oke guys, mari kita saksikan videonya. Saya heran dengan pendukung 02 ini. Setelah debat, rame-rame posting video menangis. Yang lucunya lagi, masa iya orang menangis masih sempat-sempat ambil HP baru di videoin sendiri gini. Kok alay sekali. Kalau orang waras
tidak mungkin melakukan hal itu. Orang waras tidak mungkin menangis lantas dia ambil HP lalu dia videoin sendiri gini, mukanya gini loh sambil menangis. Itu kan orang stres punya kerja. Bila engkau denganku, dengarkanlah. Dengarkanlah. Negeri kita ini unik-unik ya, apalagi netizen kan. Netizen kita itu memang sangat terkenal kreatifnya ya. Ya dari mulai membuat framing gitu, sampai dengan membalas framing tersebut gitu, lebih kreatif lagi. Oke guys, demikian video yang saya sajikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian dan memberikan pencerahan buat kita semua. Jadi ada fakta bahwa di debat capres ketiga kemarin itu membuat gaduh seluruh Indonesia. Ya gua nggak ngerti perihal apa gitu yang bikin gaduh tersebut. Apa karena Pak Prabowo sendiri kan yang nggak bisa menjawab pertanyaan, terus ditanya data malahan ngajak ketemu di luar gitu kan, jadi bukan langsung di tempat gitu, dan media sosial kemudian terguncang gitu kan oleh kejadian tersebut. Jadi banyak framing gitu yang dibuat oleh para netizen itu, mulai dari nangis yang gak jelas gitu kan, berjamaah pula, terus kemudian muncullah komentar-komentar gitu kan, dan itu seru dan menghibur sih kalau menurut gue pribadi ya. Ya mudah-mudahan dengan semua kejadian ini ya kita tetap rukun gitu, jangan sampai terpecah belah lah karena soalan seperti ini gitu kan. Ya istilahnya mah kalau kata netizen yang barusan itu, jangan alay. Oke guys, cukup sekian pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.